Alam semesta masih dijali dengan berbagai misteri. Mulai dari misteri kosmos, fenomena alam misterius, bahkan hingga misteri yang ada dalam diri manusia. Beberapa di antaranya belum sepenuhnya dapat dipecahkan dan mengisahkan berbagai tanda tanya. Salah satu di antara misteri itu adalah tentang manusia yang terbakar dengan sendirinya. Pada episode kali ini, Mata Indigo akan membahas fenomena ini dan beberapa orang yang mengalaminya. Berikut pembahasannya. Spontaneous human combustion, di mana ada peristiwa ketika tubuh manusia terbakar habis, menjadi abu tanpa sebab yang jelas oleh api misterius yang ditengarai berasal dari tubuh manusia itu sendiri. Berbeda dengan api pembakaran, api yang membakar tubuh manusia dalam spontaneous human combustion ini, jangankan dikendalikan, bahkan penyebabnya masih menimbulkan berbagai perdebatan, mulai dari penjelasan ilmiah hingga mistis. Kabar baiknya, peristiwa spontaneous human combustion ini adalah kasus yang sangat jarang terjadi baik dalam rentang waktu sejarah maupun jumlah populasi manusia. Kabar buruknya, fenomena ini nggak mengenal batas wilayah, mulai dari Eropa sampai dengan Asia bisa ditemui kejadian itu. Yang aneh tentang pembakaran manusia spontan ini adalah bahwa tidak ada penyebab pastinya. Dalam kebanyakan kasus pembakaran manusia spontan, tubuh manusia akan ditemukan hangus terbakar dengan hanya menyisakan satu atau dua bagian dari anggota tubuh saja. Kasus pembakaran spontan ini telah dilaporkan selama sekitar 300 tahun. Kasus resmi pertama kali yang dilaporkan dan didokumentasikan dari pembakaran manusia spontan adalah laporan dari ahli astronomi Denmark Thomas Bartholin di tahun 1963. Ia merincikan tentang kasus seorang wanita di Paris yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar saat ia tidur. Yang menjadikan kasus ini aneh adalah karena kasur yang dipakai pada saat tidur tidak ikut terbakar sedikit pun oleh api yang membakar wanita itu. Salah satu kasus yang paling terkenal dari fenomena ini adalah kasus dari Mary Reeser di tahun 1951. Berikut beberapa korban spontaneous human combustion yang tubuhnya terbakar secara tiba-tiba. George Mott. Setelah menonton The Twilight Zone bersama teman-temannya, George Mott, pemadam kebakaran di Crown Point di New York, berkata ia ingin mengalami kondisi yang terjadi seperti di dalam film, yakni tubuhnya terbakar tiba-tiba. George pun mendapatkan keinginannya itu ketika sang anak mengunjunginya beberapa hari kemudian. George ditemukan telah menjadi abu di atas tempat tidurnya. Tubuhnya terbatas habis, hanya menyisakan salah satu tulang rusuk dan tengkorak. Anehnya segala benda yang ada di ruangan tampak utuh. George dikenal sebagai peminum alkohol dan menggunakan tangki oksigen. Namun benda tersebut tidak sedang digunakan saat kejadian aneh itu terjadi. Michael Faraday. Di tahun 2010, Michael Faraday yang berusia 76 tahun ditemukan terbakar sampai mati di rumahnya di Irlandia. Tetangga dibangunkan oleh suara alarm asap dan terlihat asap tebal yang berasal dari rumah Faraday. Ia ditemukan terbaring telentang di dekat perapian. Namun anehnya satu-satunya kerusakan temukan adalah tubuhnya. Langit-langit di atas dan lantai di bawah api tidak menyebar ke tempat lain. Tidak pula ada pemicu api yang ditemukan. Peneliti menyimpulkan bahwa api yang terbuka di perapian bukanlah penyebab kematian Faraday. Setelah diotopsi, petugas koroner menyimpulkan bahwa api berasal dari tubuhnya sendiri dan masuk dalam kategori spontaneous human combustion. Mary Reeser. Ini adalah salah satu peristiwa human combustion yang paling menghebohkan. Di tahun 1951, tubuh wanita Mary Reeser
seorang wanita berusia 60 tahun ini ditemukan telah menjadi abu. Namun di ruangan di sekitarnya tetap utuh dan tidak meninggalkan bekas-bekas kebakaran. Ketika pensi Carpenter tetangganya hendak melakukan rutinitasnya bersama Mary untuk minum bersama kopi di pagi hari, ia mengetuk pintu rumah Mary. Tetapi anehnya tidak ada jawaban sama sekali. Carpenter mencoba membuka pintu dan merasa ada yang aneh ketika ia merasakan gagang pintu yang ia pegang terasa hangat. Carpenter segera menelpon polisi karena panik. Segera setelah mereka membuka ruangan, yang ditemukan di dalam ruangan tersebut adalah abu dari Mary Reeser. Yang tersisa hanya kaki kirinya yang masih menggunakan sepatu dan tulang belakangnya yang masih utuh. Tengkoraknya ditemukan dalam keadaan yang sudah mengecil akibat pembakaran yang menghilangkan beberapa bagian dari tengkoraknya. Dapat dikatakan bahwa mayatnya terbakar oleh api dengan suhu yang sangat panas. Meskipun tanda-tanda menunjukkan suhu api yang sangat tinggi, ternyata bagian dari ruangan hanya menunjukkan sedikit tanda terbakar. Yang artinya tubuh Mary Reeser lah yang menyebabkan dan membakar dirinya sendiri. Hal ini membuat banyak orang timbul pertanyaan. Bagaimana Mary Reeser dapat terbakar? Padahal tidak ada tanda-tanda adanya penyebab kebakaran pada umumnya. Penyelidikan lebih lanjut oleh FBI hanya menghasilkan bukti-bukti bahwa Mary Reeser adalah pengkonsumsi obat tidur dan juga adalah seorang perokok. Tim penyidik hanya mengeluarkan spekulasi bahwa Mary Reeser yang tertidur lelap karena obat tidurnya. Ia lupa mematikan api rokok yang akhirnya terjatuh pada pakaiannya dan membakar hangus dirinya. Pertanyaan yang tidak bisa dijawab sampai hari ini adalah, kalau memang spekulasi yang dinyatakan tersebut benar, mengapa ruangan tersebut tidak ikut terbakar? Padahal dinyatakan mayat tersebut terbakar oleh api yang bersuhu sangat panas. Lalu mengapa kaki kirinya masih utuh tanpa terbakar sama sekali? Lalu kalau api yang membakar adalah api kecil, bagaimana bisa tengkorak Mary Reeser ditemukan menyusut? Beberapa orang percaya jika fenomena pembakaran manusia spontan ini disebabkan oleh adanya sebuah reaksi bakteri. Sama halnya dengan apa yang menyebabkan tumpukan jerami dapat terbakar dengan sendirinya. Jika tumpukan jerami dipenuhi oleh bakteri lembab yang berkembang biak dengan sangat cepat, maka dapat menghasilkan panas dalam proses fermentasi. Menurut mereka, hal ini bisa saja terjadi pada manusia yang mengalami insiden misterius pembakaran spontan. Bakteri dalam saluran pencernaan manusia atau perut dapat menyebabkan efek yang sama. Tapi para ahli mengatakan bakteri tidak bisa menghasilkan panas yang cukup untuk dapat bereaksi dalam tubuh manusia. Untuk dapat membakar tubuh manusia dibutuhkan lebih dari 1000 derajat Celcius di krematorium. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh bakteri manapun. Hal lain yang memperdalam misteri ini adalah tidak ada bukti bahwa salah satu korban yang pernah dilaporkan dan kasusnya tercatat sebagai korban pembakaran spontan yang mencoba melarikan diri atau mendapatkan bantuan. Mereka selalu ditemukan sudah dalam keadaan hangus terbakar tanpa barang bukti sedikit pun yang mengarah pada seorang tersangka. Ngeri juga ya. Bayangin tubuh kita sendiri tiba-tiba terbakar tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, Uncle pengen tahu pendapat kalian, kira-kira apa yang menyebabkan fenomena ini terjadi? Tulis di kolom komentar ya. Baik, sampai di sini dulu episode kali ini dan kita akan jumpa lagi di episode mendatang.